yakin Mas Nabila nggak akan marah kalau aku kesini. Aku trauma loh dihajar dia. Kamu tenang aja Desiku sayang. Kalau Nabila nanti kasarin kamu, aku bakal balas dia lebih kejam. Lagian kan, aku juga udah mau urus percayaan aku sama dia. Jadi kamu gak usah khawatir. Oke, akhirnya kita bisa bermesraan tanpa adanya dia ya Mas. Iya sayang. Oh iya, kamu mau minum apa? Teh panas boleh? Teh panas. Ya udah. Aku ambil dulu airnya. Kamu tunggu saya. Oke. Pergi nggak kamu dari sini? Kalau nggak aku hajar Rama. Kamu nggak keluar dari rumah. Kamu pergi dari sini. Kamu berani-berani datang ke rumah aku lagi. Aku hajar kamu ya. Ampun, aku belum pergi. Kamu ngapain di sini? Mana Desi? Aku nggak tahu Desi di mana. Nggak mungkin. Kamu pasti usir Desi kan? Iya aku usir Desi. Kenapa? Kau lukai cinta. Kamu itu mencintai Desi karena pengaruh jin. Pengaruh jin. Kamu gila ya? Aku tuh bener-bener cinta sama Desi. Mas, kamu mencintai Desi karena pengaruh jin. Hubungan rumah tangga kita itu hancur karena pengaruh jin. Ngomong kosong. Aku tuh cinta sama dia ya. Gara-gara aku tuh kesal sama kamu. Sama sikap kamu, bukan gara-gara jin. Kamu itu cinta sama Desi karena pengaruh jin, Mas. Sadar aku istri kamu. Diam, jangan banyak ngomong. Mau ngapain, Mas? Mau ngapain? Kamu jangan larang-larang aku lagi. Atau enggak, aku bunuh kamu ya. Mas, jangan, Mas! 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 Jangan bunuh aku, Mas! Diam kamu. Aku istri kamu, Mas! Mati kamu. Assalamualaikum. Siapa kalian? Pak Ustadz, tolong suami saya, Pak. Irfan, kamu jangan sakiti istri kamu ya. Karena sebaik-baik seorang suami adalah suami yang bisa melindungi istrinya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Mas, aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Wah, makasih ya sayang. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku tidak akan melindungi dia. Kalian jangan ikut campur atau kalian saya bunuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku ngapain? Kamu terkena pengaruh jin. Dan semua masalah di rumah tangga kita itu semuanya pengaruh jin, Mas. Kau lukai cinta setiaku. Pantas saja. Tiba-tiba aku benci kamu. Tiba-tiba aku sebel sama kamu. Ternyata itu pengaruh jin semuanya. Rusak sudah aku dan hidup. Alhamdulillah. Iya Irfan. Kamu habis kena pengaruh jin. Dan rumah tangga kamu berdua hampir berantakan. Karena pengaruh jin yang jahat itu. Aku menangis. Pak Ustadz, gimana caranya biar saya tidak kejadian lagi hal seperti ini, Pak Ustadz? Iya, Pak Ustadz. Apa yang harus kami lakukan, Pak Ustadz? Kamu berdua harus lebih tekun beribadah kepada Allah. Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, yang namanya jin dan setan yang terkutuk tidak akan mengganggu kalian lagi. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Makasih ya, Nurul. Alhamdulillah, sejak saat itu, saya dan suami saya udah gak pernah diganggu sama jin lagi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Saya ikut senang dengarnya, Mbak. Ikut lega, Mbak. Karena dari tadi tuh saya ketakutan, Mbak. Ngikutin cerita Mbak. Karena melibatkan makhluk yang tak kasat mata. Tapi Alhamdulillah, akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, hubungan saya dengan suami semakin harmonis. Suami saya semakin mesra, semakin romantis sama saya. Dia juga semakin rajin ibadahnya. Alhamdulillah, Mbak. Tapi maaf ya, Mbak, kalau saya lancang. Selingkuhan suami, bagaimana kabarnya? Ternyata setelah suami saya sadar dari tipu daya jin ini, perempuan itu juga ikut sadar. Akhirnya dia minta maaf sama saya. Dia mengakui itu. Dan agar kejadian ini tidak terulang lagi, dia pergi keluar kota. Saya tahu kabar dia sudah bahagia, Mbak. Dia sudah menikah dan memulai kehidupan yang baru. Syukurlah, Mbak. Kalau semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, saya ikut senang, Mbak. Dan Mbak Nabila, terima kasih sudah berbagi kisahnya dengan semua pemirsa Catatan Hati Perempuan. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi mungkin terdengar seperti fiksi, namun terjadi dalam kehidupan nyata dan bahkan dialami oleh Mbak Nabila. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, utamanya bagi kaum perempuan, bahwa godaan itu bisa datang dari mana saja dan dalam bentuk apapun. Maka kita harus mendekatkan diri kita lagi pada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.